Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kajian tasawuf, dan kita menukil dari kitab Idah Asrar Umil Muqarrabin lil Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidarus rahimahumullahu ta'ala. Dan kita di pembahasan tentang masalah kaitan antara musibah, bencana, bala dengan kemaksiatan, yang sudah dibahas tempo hari, pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kita diminta untuk selalu memperhatikan waktu dan zaman, yang mana setiap zaman tidak berjalan waktu tersebut kecuali lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Zaman yang paling baik itu adalah zaman Kanjeng Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Setelah itu kemudian zaman tabi'in, kemudian terus menerus mulai menurun. Mulai menurun sampai Imam Mahdi keluar. Ketika Imam Mahdi keluar, inilah kembali Islam berjaya kembali. Maka disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa Islam itu karena ghariban, gharib, asing, aneh, dan orang agak sedikit gimana begitu kalau zaman dahulu. Kemudian sayakunu ghariban kama bada, bakal terjadi juga nanti kayak di awal, bakal menjadi asing lagi. Bakal orang-orang Islam malu menunjukkan keislamannya. Kaum muslimin malu menunjukkan identitasnya. Bahkan bilang, macam-macam lah pokoknya. Dan itu, kenapa kok seperti itu? Karena semakin zaman semakin berjalan, semakin maksiat semakin merajalela. Ketika maksiat semakin merajalela, maka orang banyak yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menimpakan bala dan musibahnya. Maka kita harus hati-hati. Jangan kita ikut arus dengan juga menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjauh dari Allah, maka bala dan musibah di dunia ini akan menimpa kita dan keluarga kita. Belum nanti ke alam barzahnya, belum nanti alam akhiratnya. Dan kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini darul mamar, bukan darul makar. Dalam arti numpang lewat. Numpang lewat aja kan. Nanti tempat tinggal yang asli yang kita akan tempati dan selamanya kita tempati itu tidak akan pindah. Itu nanti di yaumil qiyamah. Kalau bahasa fikihnya, kita ini bukan mustautin sekarang ini, tapi mukimin. Kalau di dalam fikih disebutkan orang mukim itu beda dengan mustautin. Kalau mukim ini orang yang nantinya dia akan kembali. Misalkan kayak anak-anak pelajar yang kos, atau mungkin mahasiswa yang kos, atau mungkin pekerja-pekerja ini punya harapan, dia punya angan-angan nantinya suatu saat setelah selesai studinya, kerjanya, dia akan kembali ke kotanya. Ini namanya mukim. Kalau mustautin, dia menetap. Ya, menetap sudah tidak ada keinginan untuk balik lagi atau tidak ada rencana untuk kembali. Tapi dia menetap di satu daerah, maka dinamakan mustautin, penduduk tetap. Nah, kita di dunia mukim, bukan mustautin. Mustautin ya nanti dia yaumil qiyamah. Alam barzah pun sebetulnya mukim juga. Kalau bahasa enaknya, alam barzah itu transit. Cuman masalahnya transitnya itu ada dua pintu di situ. Ada dua terminal. Terminal su'ul khatimah sama terminal husnul khatimah. Kalau terminalnya husnul khatimah, maka jalurnya itu nanti di yaumil qiyamah, jalurnya itu lempeng ke surga. Tapi kalau naudzubillah terminalnya su'ul khatimah, ya naudzubillah nanti di yaumil qiyamah dia akan masuk neraka. Kecuali Allah berkehendak lain. Nah, karena Allah berhak untuk mengampuni dosa-dosa siapapun yang Allah kehendaki kecuali dosa syirik. Karena syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Nah, kemudian ketika di dalam negeri banyak kemaksiatan, maka keberkahan itu hilang. Ketika di suatu negara, suatu daerah, kemaksiatan merajalela, kemungkaran merajalela,
dan tidak ada yang berdiri untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada ulama-ulama, kiai-kiai, para habaib yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka barokah di negeri tersebut hilang. Nah, kalau barokah hilang ya otomatis bencana. Dan bencana ini tidak harus dengan bencana alam begitu aja, tidak. Dengan sumpeknya kita hidup, dengan stres kita di dalam hidup ini, dengan gak jelas, urip iki lapo yo, aku iki lapo, tujuanku apa yang harus saya lakukan. Ini termasuk balak dan musibah kayak gitu tuh. Atau juga yang seperti sebelum-sebelumnya disebutkan oleh beliau, balak dan musibah macam-macamnya, naiknya bahan pokok, ya, naiknya makanan-makanan pokok, kebutuhan hidup kita naik, kemudian susahnya mencari kerja atau nafkah, itu termasuk balak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak tahu zaman sekarang sudah begitu apa enggak, wallahu a'lam. Nah, zaman sekarang sudah begitu? Enggak ya, gampang ya nyari kerja sekarang ya. Makan pokok alhamdulillah murah-murah sekarang ini, alhamdulillah. Kemudian juga dipimpinnya kita dengan memimpin pemimpin zalim. Ya, termasuk itu contohnya di beliau ini. Ya, kalau sekarang mungkin insya Allah pemimpinnya amanah insya Allah. Kemudian baik hati dan tidak sombong. Kemudian juga di samping itu orang yang hidup ketika melewati kuburan iri sama orang yang mati. Itu termasuk balak tuh. Karena saking tidak jelasnya hidup sampai enak yo, us mati ya, tenang sudah di kuburnya. Terus gak mikir macam-macam, gak mikir belonjo, gak mikir sekolah anak bayarnya gimana, gak mikir listrik, gak mikir ini, gak mikir itu, gak mikir hasil tenang. Padahal dia juga belum tahu kalau orang mati ini apakah dia dalam keadaan sul khotimah atau husnul khotimah. Lek sul khotimah karena tenangin sampai kiamat kan. Inilah macam-macamnya balak dan musibah. Dari mana asalnya musibah dan balak? Dari kita sendiri. Kita yang mendatangkan musibah dan balak dengan kita melakukan perbuatan yang menyingkirkan keberkahan. Ketika keberkahan sudah tidak ada di satu negeri, ya sudah. Kemudian dikatakan kullu hadhihi bidzunubil ibad haitsu intahaku maharimihi. Ini semuanya karena dosa-dosanya hamba yang mereka telah melanggar batas-batasannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan batasan kepada kita. Kita ini makhluk Allah. Allah menciptakan kita. Dan Allah bukan cuma menciptakan kita, menciptakan sumber kehidupan kita juga. Menciptakan kenikmatan-kenikmatan bagi kita. Jadi bukan cuma menciptakan kita terus ditinggalkan, enggak. Menciptakan sumber kehidupan, menciptakan kenikmatan hidup, menciptakan sumber-sumber daya macam-macam. Walhasil Allah menciptakan segala macam hal untuk menunjang kehidupan kita. Yang oksigennya, yang air, yang makanan, yang apa sajalah. Ya. Nah, tapi Allah ketika menciptakan kita juga Allah memberikan batasan. Hal-hal yang tidak boleh kita lalui, tidak boleh kita lewati batasan-batasan tersebut. Nah, ketika kita melewati batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah Allah menurunkan balaknya. Wa ahmilu awamirihi, dan juga mengabaikan perintahnya. Ketika kita telah melewati batas dan juga mengabaikan perintahnya, maka kita berdosa. Dan ketika berdosa, maka kita akan mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu ada dua macam. Dikatakan li'anna li rabbi ta'ala fi ibadihi uqubat mu'ajjalah wa mu'ajjalah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bagi hambanya itu ada yang mu'ajjalah, ada yang mu'ajjalah, ada yang segera. Ibarat kata dibayar kontan gitu ya. Ada yang mu'ajjalah itu nanti dia miliki apa? Ada yang balaknya itu ada sekarang, tapi siksanya, azabnya, dosanya itu nanti. Ada yang hukumannya sekarang, kemudian nanti tidak ada. Ada yang hukumannya sekarang nanti tambah parah. Kecuali kalau orang ini bertobat, ya kalau itu lain cerita kan.
Kalau orang ini bertobat, selama pintu tobat belum tertutup, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Selama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita tobat yang benar-benar taubatan nasuha, tobat yang benar-benar, maka Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Fal muajjalah minha ma taqaddam dzikruhu min takhabbati ahwalil alam. Yang sudah kita bahas sebelumnya. Muajjalah itu yang disegerakan adalah yang tadi kita bahas tadi. Yang susahnya bahan pokok, kemudian susahnya mencari kerja, kemudian bencana alam juga termasuk bencana alam. Banyaknya bencana alam dan lain sebagainya, ini sudah dibahas sebelumnya. Wa amal muajjalah fama au'ada bihi min adzabil akhirah. Yang ditunda hukuman tersebut itu adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancamkan bagi kita dengan azab-azab akhirat, naudzubillah. Kalau kita bisa membanding-bandingkan begini. Ini perbandingan secara logika ya. Anggap kita pernah merasakan kesumpekan, rasa sumpek, stres yang paling nemen di dunia ini selama hidup kita. Yang sumpeknya luar biasa. Ya, sumpeknya luar biasa. Mungkin coba kita perangan-angan, saya pernah sumpek bener banget sampai rasanya kepingin kudu bunuh diri. Misal, bojo tinggal bojone kayak apa gitu ya. Walhasil sumpek yang sangat luar biasa. Ya akhir. Berarti parah nemen, ya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksa barzakh. Ketika kita masuk ke alam barzakh melalui pintu su'ul khatimah, maka kesumpekan yang paling parah yang pernah kita alami di dunia tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kesumpekan yang di dalam barzakh, orang di dalam barzakh itu kalau su'ul khatimah sumpek. Karena dia mendapatkan siksaan, mendapatkan azab kubur, disempitkan kuburnya dia, dan dibukalah lorong menuju ke neraka, yang hawanya neraka itu masuk ke dalam alam dia. Itu kalau dibandingkan dengan ketika naudzubillah dia masuk ke dalam alam neraka, azab siksa kubur itu tidak ada artinya. Coba bandingkan. Ini logika ya. Dunia yang gitu parah kalau kita mengalaminya, ternyata tidak ada artinya dibandingkan dengan kalau kita disiksa di alam barzakh. Alam barzakh yang sehebat itu ternyata tidak ada bandingnya ketika kita masuk ke alam akhirat dengan masuk nerakanya. Terus bagaimana nih? Kita hidup itu kan ingin merasakan kenikmatan. Orang hidup itu pasti kepingin senang. Orang hidup kepingin bahagia, itu wajar kan? Normal. Orang hidup mencari senang, mencari bahagia. Kadang-kadang caranya salah juga. Misalkan dengan kemaksiatan, dengan kehidupan malam yang bermaksiat, dengan minum-minuman keras, dengan masuk ke tempat-tempat maksiat. Untuk apa? Mencari hiburan. Ada juga yang benar mencari hiburannya dengan berzikir, beristighosah, ikut majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis maulid. Ini benar. Nah, semuanya apa yang dicari? Kesenangan hidup, ketenangan hidup, kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup. Nah, ini semuanya akan hilang kebahagiaan tersebut dan kenyamanan kalau kita masuk melalui pintu su'ul khatimah. Tidak akan pernah kita merasakan kebahagiaan dan kenyamanan. Padahal kan kita di dunia ini selalu mengejar kenyamanan. Orang itu kan pasti mengejar kenyamanan. Bahkan orang-orang narkoba aja lah. Narkoba ini ada macam-macam penyebab ya. Ada yang kena ikut-ikutan, ada yang kena stres. Nah, karena sudah tidak kuat dengan stresnya dia, mungkin karena tekanan orang tua, atau mungkin dengan pekerjaannya, atau mungkin dengan bojone mungkin ya, atau mungkin dengan keluarganya, atau bagaimana, walhasil tekanan, akhirnya dia mencari apa? Mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar dengan ingin merasakan kenyamanan. Walaupun narkoba ini kenyamanannya kenyamanan palsu, dan itu malah menjadikan kehancuran bagi dirinya, bukan kenyamanan. Tapi dia merasakan sejenak, kenyamanan sejenak. Dengan flashnya ini sejenak. Setelah masa narkobanya ini hilang, dia akan berusaha nyari lagi, pakai lagi, supaya apa? Mendapatkan kenyamanan palsunya tadi. Yang dikejar apa? Kenyamanan. Walaupun kenyamanan yang dia kejar ini kenyamanan palsu.
Kalau kita ingin mengejar kenyamanan asli, ya melalui zikrullah, melalui istighosah, melalui majelis ilmu, majelis taklim, majelis maulid. Itu yang benar. Mendekat kepada ulama, mendekat kepada aulia, ini yang benar. Nah, intinya apa? Orang itu semuanya mencari kenyamanan. Tapi coba pikir, kalau dia masuk ke alam barzakh, kenyamanan itu tidak akan dia peroleh kalau dia masuknya melalui pintu shol khotimah. Kenyamanan di akhirat pun tidak akan dia peroleh kalau dia shol khotimah, kan? Maka itu sadarkan hati kita, sadarkan jiwa kita ketika kita mulai ingin melakukan kemaksiatan. Ketika kita mulai malas untuk mendekat kepada Allah. Ketika kita mulai ada rasa capek sholat, capek ibadah, capek majelis, capek ngaji, ngantuk ngaji. Sadarkan, kita kan nyari kenyamanan. Sedangkan kenyamanan di dunia sifatnya sementara. Kenyamanan yang benar-benar kenyamanan yang kalau kita peroleh kenyamanan tersebut bersifatnya abadi di yaumil qiyamah. Kalau kita memperolehnya, maka itu jauhilah larangan dan dekatilah perintah. Dan berusahalah hati kita untuk melakukan itu semua. Dan jangan kita terlena dengan kenikmatan semu yang diciptakan oleh hawa nafsu. Nah, kemudian wa ammal muajjalah fama a'adabihim min adabil akhirah falidzalika yanbaghi lil labib ayyan tabih min raqatatihi. Maka itu seyogyanya bagi orang yang punya kecerdasan untuk bangun dari tidurnya dia, untuk mikir, ya, untuk mikir bahwa ketika dia masuk ke alam akhirat dengan keadaan yang naudzubillah, itu apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya mencari kenyamanan sedangkan dia masuknya melalui pintu sul khatimah? Gimana caranya? Kalau di dunia kan kita masih bisa kan berubah. Wah, saya di dunia ini narkoba. Wah, saya di dunia ini minum khamr. Wah, saya di dunia ini suka begini begitu. Ini kan bisa dirubah semuanya. Tapi ketika kita sudah masuk ke alam akhirat, apanya yang bisa dirubah? Kita mungkin hanya mengandalkan doa tahlilan dari orang-orang kiriman. Iya, lagi dikirimi tahlil. Kalau ternyata anak-anak kita orang-orang yang tidak tahu tahlil, tidak ngerti tahlil, bahkan tidak iso ngaji, apa yang kita dapat? Ya mungkin tahlilan umum itu aja, mungkin ya. Muslimin muslimat kita dapat kecipratan, cuman meringankan sedikit. Meringankan sedikit itu. Dengan na'udzubillah min dzalik. Ya kita harus menyadarilah bahwa kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Kita hidup di dunia untuk mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan akhirat. Silahkan cari dunia, silahkan mengejar dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Dan jadikanlah dunia ini sebagai pijakan kita untuk menggapai akhirat. Jadikanlah dunia ini sebagai tunggangan kita untuk menggapai akhirat. Jangan pernah kita mau ditunggangi oleh dunia. Ketika kita ditunggangi oleh dunia, maka akhirat tidak akan pernah kita kejar. Ketika kita dikendalikan oleh dunia, maka akhirat hanya impian. Nah, ini sedikit banyak tentang masalah tasawuf. Bagaimana pentingnya kita menjaga kemaksiatan, jangan sampai kita melakukannya. Dan satu lagi, tidak ada orang yang terbebas dari kemaksiatan ketika dia melakukannya, kecuali tobat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum ini tidak pandang bulu. Berlaku untuk semua orang, derajat apapun. Mau dia derajat hakikat, thariqat, ma'rifat sekalipun, bahkan nabi sekalipun. Yang haram ya haram, walaupun nabi ini maksum ya. Maksum, nabi ini maksum, dalam arti tidak ada dosa sama sekali. Cuman ada larangan bagi nabi. Nabi aja ada larangan. Nah, ketika ada orang yang sudah merasa dirinya telah mencapai derajat tertentu, misalkan sudah mencapai derajat ma'rifat, kemudian dia bebas melakukan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu kan syariat, dan syariat itu kan sudah di bawahnya. Ketika sudah nyampe ma'rifat, berarti dia sudah di alam sudah tidak perlu lagi syariat, maka dia bebas. Ini maghrur orang tersebut.
Orang yang bebas dari dosa itu cuma dua. Yang pertama anak kecil yang belum baligh, tapi itu pun yang dapat dosanya orang tua. Kalau orang tuanya tahu anaknya melakukan maksiat. Anak belum baligh, zaman sekarang ini banyak. Anak belum baligh nonton film porno di HP. Dosa enggak? Enggak. Terus yang dosa orang tuanya. Kalau orang tuanya tahu atau yang ngasih HP. Anak ini dapat balaknya, iya, dapat balak tapi tidak dosa. Dapat kualatnya lah, kan bahasa kita dapat kualate gitu ya. Tapi tidak dosa. Sama yang kedua, majanin, orang gila. Kalau orang gila mau melakukan apa saja bebas. Tidak ada hukum sama sekali. Orang gila itu tidak perlu syariat sama sekali sudah. Mau tidak sholat bebas, mau zina boleh asal podo-podo zina, podo-podo gendengnya. Ya, sing laki gendeng, sing wedok gendeng tidak apa-apa, halal. Minum khamr orang gila boleh tidak? Boleh. Orang gila judi, podo judi ini podo gila ini kabeh. Boleh. Podo gendengnya kabeh ya. Boleh. Dosa tidak? Tidak. Orang gila mudon buka aurat boleh tidak? Boleh. Sing delok sing haram. Bebas hambatan orang gila ini. Tidak ada hukum. Nah, kalau orang normal kemudian dia meninggalkan kewajiban dan melakukan larangan dengan alasan dia telah mencapai derajat tertentu sedangkan dia normal, maka tetap ada hukuman bagi dia, tidak ada pengecualian itu. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Loh kan ini apa untuk menutup-nutupi kewaliannya dia melakukan begitu, tidak ada seperti itu. Bukan begitu. Ada seorang santri yang dites sama, ada orang santri-santri ya, para santri-santri dites sama gurunya. Dites bagaimana mahabbahnya sama guru, takzimnya dan mahabbahnya sama guru. Suatu saat gurunya ini tahu-tahu kedatangan seorang perempuan cantik. Langsung dibawa ke kamar. Sama gurunya kancing. Heboh santri. Wah, guruku zina. Ya, guruku zina. Ini perempuan cantik masuk ke dalam kamarnya sang guru. Bubar itu orang. Tinggal satu orang. Setelah keluar gurunya tidak ada orang semua, tinggal satu orang. Ditanya, ente kenapa? Walhasil intinya dia ini husnudzon. Dikatakan sama guru betul. Ini memang sengaja anak bikin tes dan ini adalah anak atau keponakan lupa. Walhasil mahramnya dia. Jadi memang sengaja dipanggil untuk dimasukkan kamar sama dia. Selain itu mahramnya sendiri, anaknya kalau nggak salah. Nah, ini kan tidak jelas kemaksiatannya toh. Ini kan tidak jelas kemaksiatannya karena orang masuk kamar dengan perempuan, belum tentu perempuan itu adalah orang-orang apa namanya bukan mahramnya dia atau melakukan zina, kan belum tentu. Kita tidak bisa menghukumi secara zahir. Secara apa namanya, maksudnya secara gaib ya, kita harus menghukumi secara zahir. Zahirnya walaupun dia masuk kamar belum tentu dia zina. Kalau bukan sama mahramnya maka itu fasik. Tidak bisa langsung dicap dengan perzinaan. Kecuali kelihatan zinanya maka dihukumi zina. Ini hukum secara syariatnya. Kalau hukum secara pribadinya, kalau dia melakukan zina ya zina. Ya. Bukan terus ada omongan baru-baru ini kan ada cerita kalau misalkan zina itu kalau di depan umum maka itu zina, kalau misalkan sembunyi di kamar maka tidak zina. Ngawur ini. Ini omongan ngawur. Lek singitan kudu zina, lek terang-terangan zina dari mana ini? Fikihnya kemana? Nah, tak kembali lagi. Nah, kalau misalkan ada orang yang ngaku dia ini sudah tinggi derajatnya segala macam, terus melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan. Dengan terang-terangan, misalkan dia tahu-tahu celana pendek yang buka aurat, atau tahu-tahu sengaja dia tidak sholat dari maghrib sampai isya, sampai subuh kelihatan banget dia tidak sholat, tidak mungkin jamak juga, ya tidak mungkin jamak karena sampai isyanya tidak sholat, sampai subuhnya tidak sholat, berarti kan tidak mungkin jamak. Ya kalau misalkan maghrib sampai isya tidak sholat, mungkin dia jamak takhir, walaupun ada gol kan seperti itu. Ini sampai subuh kita bareng sama dia tidak sembahyang-sembahyang, oh ya berarti fasik ini orang. Berarti ini fasik, tidak bisa dihukumi. Oh ini sholatnya di Mekah. Mekah Gang Piro. Tidak bisa. Kalau hukum syariat, dohir. Perkara dia jadab, tidak jadab itu kan urusan Allah dengan dia.
Kita tidak bisa menghukumi siapapun secara batin. Kita wajib menghukumi secara zahir. Nah, ya. Atau misalkan dia melakukan kemaksiatan dengan sengaja minum khamr, terang-terangan khamr. Atau dengan perempuan-perempuan yang tidak pakai aurat, kemudian dia sengaja bergaul dengan mereka dengan menyentuhnya atau bagaimana, jelas terang seperti itu di depan mata, ya jelas-jelasan ini kemaksiatan, bukan lagi masalah-masalah syariat bukan syariat atau di atas syariat. Hukum tetap hukum. Nah, jadi kita harus hati-hati. Akhir-akhir zaman ini banyak macam-macam memang. Dan inilah penyebab musibah dan bala. Ketika orang itu menganggap dirinya mendekat kepada Allah, tapi sebetulnya caranya ini malah menjauhkan dirinya kepada Allah. Ini kan akhirnya menimbulkan bala toh. Dia menganggap dirinya ini mendekatkan diri kepada Allah dengan dia, misal contoh, dengan dia tidak sholat, tapi dia langsung waktunya sembahyang ngadep kiblat dengan menekurkan dirinya dan mengkhusyukkan dirinya, dan kemudian menjiwakan sholat di dalam dirinya dia. Ibarat kata sholat di dalam hati gitulah. Dan dia merasa bahwa inilah yang benar. Karena hakikat daripada sholat itu adalah batin. Karena sholat itu hakikatnya adalah mengingat. Aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Itu dijadikan dalil. Kalau wis eling ingat, ya sudah, tidak perlu dengan zahir. Maksudnya dia, tujuannya dia menganggap bahwa dia benar. Padahal ini salah, dan ini maksiat, dan ini malah menurunkan bala. Paham ya? Jadi orang ini menganggap dirinya ini benar, cuman dia ini maksiat. Menganggap dirinya ini gak salah, tapi padahal dia berdosa. Akhirnya tidak karu-karuan. Alhasil hati-hati zaman sekarang. Yang paling selamat ikutilah guru-guru kita, para kiai kita, habaib kita yang punya sanad, yang kencang, yang lurus, yang istiqomah, yang zuhud, yang warok. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Udah itu aja sudah. Wis tidak usah neko-neko, tidak usah macam-macam, tidak usah aneh-aneh. Wis ikuti guru kita, ikuti para habaib, para kiai kita, insya Allah. Insya Allah gandolan sama mereka, insya Allah gandolan jubahnya mereka lah. Ketika sampai di yaumil kiamah kita bisa gandolan sama mereka, dapat syafaat dari mereka. Nah, ini yang kita bahas. Insya Allah kita lanjut Senin akan datang. Moga-moga bermanfaat bagi kita fiddin wa dunya wal akhirah. Baik. Subhanallah. Enggak apa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhana dzikru izzat rizaki fahuwa jalisulahu Allahu
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.